Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya nafsu taqwallah kepada fazal muttaqin. Hadirin sidang jamaah tarawih yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa malam ini sudah masuk ke malam 14. Artinya sudah genap dalam hitungan Ramadan 2 minggu, 2 pekan Ramadan. Tepat besok kita puasa di hari yang ke-14. Hadirin yang saya muliakan, artinya sudah 13 hari kita berpuasa. Yang menjadi pertanyaannya, mari sama-sama kita bertanya kepada diri masing-masing, bagaimana kita punya ibadah kualitasnya. Apakah semakin meningkat, atau sedang-sedang saja, atau bahkan makin menurun? Ya, saya ingat kata guru saya, kalau bulan Ramadan sengaja tidak bisa maksimalkan ibadahmu, apalagi bulan-bulan yang lainnya. Jadi jawabannya itu kembali kepada masing-masing diri kita, Pak. Kita yang ukur, kita yang nilai bagaimana ibadah kita. Apakah semakin meningkat, atau sedang-sedang saja, atau bahkan makin menurun? Kalau seandainya ibadah kita semakin meningkat, alhamdulillahirabbil alamin, itu mungkin diri kita sudah paham bahwa pentingnya atau mulianya bulan Ramadan. Namun kalau masih sedang-sedang saja atau bahkan makin menurun ibadahnya, ada yang perlu kita kembali kaji, ada yang perlu kembali kita ketahui. Mungkin pernah kita tahu tapi kita lupa lagi. Ya. Jadi yang perlu kita kaji, yang perlu kita ingat bahwa ternyata dalam Al-Quran itu seruannya Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Ada yang berlaku untuk seluruh manusia. Jadi Islamnya kena, non-Islam juga kena, ateis juga kena, seluruh manusia. Ya, jadi itu seruannya Allah Subhanahu wa taala bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas. Jadi kalau ada ayat Al-Qur'an Ibu dibaca ya ayyuhan nas awalnya, itu seruan sebenarnya untuk seluruh manusia. Dan seruan ini ternyata berulang hanya 18 kali dalam Al-Qur'an. Cuma 18 kali dalam Al-Qur'an. Namun ternyata di sisi yang lain ada juga seruannya Allah Subhanahu wa taala yang menyeru khusus spesial hanya untuk orang-orang beriman. Yang awalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ternyata ayat ini berulang dalam Al-Quran sebanyak 89 kali. Berapa kali lipatnya itu? Jadi hadirin yang saya muliakan, artinya orang beriman itu di mata Allah Subhanahu wa taala spesial, istimewa. Hadirin yang saya muliakan, orang saja kalau dianggap dia istimewa, dianggap dia spesial, senang kita pasti. Senang pasti. Apalagi ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kembali kita harus pahami, dalami, resapi, renungi bahwa kita ini orang beriman adalah orang-orang yang spesial di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Salah satu seruannya orang-orang beriman dari Allah Subhanahu wa taala adalah perintah akan wajibnya berpuasa. Jadi kita ini berpuasa, Pak, Ibu, di bulan Ramadan. Ternyata kutiba alaikumus shiyam kama kutiba
Sebagaimana orang-orang terdahulu juga berpuasa, umat-umat dulu pun berpuasa. Artinya ada banyak umat-umat Nabi terdahulu juga berpuasa. Nah, yang perlu kita garis bawahi bahwa kita ini adalah umat terakhir, umat akhir zaman dan umat terbaik, yang mana nanti yang akhir nanti tidak akan masuk ke dalam surga nabi-nabi dan umat-umat terdahulu sebelum Rasulullah Muhammad SAW masuk bersama umatnya duluan ke surga. Itu spesialnya menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, yang terakhir, tujuannya umat-umat terdahulu berpuasa dan sekarang kita berpuasa tadi adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang saya muliakan, kalau nanti kembali baca, hafal, saya kira hafal semua definisinya, artinya takwa, bertakwa, yaitu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Kalau saya tanya kepada tiga, insya Allah anak-anak sekalipun sampai orang tua hafal insya Allah. Tapi apakah hanya dihafal saja? Tidak. Mari pahami sama-sama, mari maksimalkan sama-sama amalannya. Nah, ini yang susah. Padahal simpel, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Sekarang yang terjadi, maaf, saya kasih contoh. Sekarang bulan Ramadan sudah masuk malam 14. Yang pertama, di tengah-tengah hari itu biasa kalau ada yang tidak puasa, ada yang makan, minum sembunyi-sembunyi, ketahuan, pasti kita aja itu. Ketahuan nih, tidak puasa. Makan nih. Ketika ada yang tidak puasa, kita kasih begitu, Pak. Tapi ada yang tidak sholat, kita tidak tegur. Padahal meninggalkan sholat itu adalah dosa yang terbesar sebelum musyrik, menduakan Tuhan. Semua sepakat, hadirin yang saya hormati, semua sepakat bahwa membunuh, berzina, minum alkohol, berjudi, dosa-dosa yang besar. Namun ternyata adalah dosa yang paling besar sebelum musyrik, menduakan Tuhan. Apa itu? Meninggalkan sholat. Hadirin yang saya muliakan, terjadi fakta yang kedua di bulan puasa ini biasa anak-anak muda, walaupun tidak semua tapi banyak anak-anak muda itu biasa terus sore hari jam 5 siap-siap tanya mau kemana nak, mau bukber di mana, di kafe ini. Kumpul teman-temannya, bukber, ada makanannya, ada HP-nya datang, foto-foto, video-video, datang. Tiba waktu azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan puasa, foto-foto, video-video, katakan ngobrol-ngobrol, tidak terasa lewat waktu maghrib. Terjadi itu Pak, terjadi. Artinya apa? Rugi. Dari pagi tahan lapar sama haus, sampai waktu maghrib buka puasa, iya mungkin sah puasanya, tapi baru berpuasa maghribnya berbuat dosa. Apa itu? Tinggalkan sholat. Ini yang banyak sebenarnya, ini yang banyak. Ya, kalau bahasa bagus kata orang jadi puasa, kita kasih pedangnya. Itu bahasa bagusnya. Jadi puasanya, tapi tidak sholat pun. Ya, betapa ruginya kita. Makanya itu ada dalam hadis itu. Betapa banyak umatnya nanti itu Nabi Muhammad berpuasa, dia tidak makan apa-apa kecuali lapar dan haus. Sementara ini bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Artinya bulan pengampunan nanti diampuni dosa kalau imanan wa ihtisaban. Kalau hanya man shoma saja semuanya orang puasa. Tapi ada syarat kedua, imanan wa ihtisaban, iman yang sungguh-sungguh, yang kedua ihtisaban, berusaha semaksimal mungkin mencari atau beribadah, mencari pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena konsepnya nanti pahala itulah yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Betul. Jadi hadirin yang saya muliakan, kesimpulannya pada tutup kali ini, mohon maaf kalau lama, mari kembali sadar, mari
beriman, orang-orang yang spesial, istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa kita ini tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik, sekian dari saya. Bila ada yang salah saya mohon maaf. Bila ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wassalaam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة يا